Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat dan memformat di Microsoft Excel. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai data teks, data angka, dan data rumus. Nah, hari ini kita akan belajar coba mengulang sedikit sekaligus langsung mempraktekannya. Kalau ada pertanyaan terhadap apa yang Bapak sampaikan, silakan diketik di menu chat ya. Nanti Bapak lihat dan jawab. Oke, pertama kita isi dulu. Nah, sekarang ini di layarnya saya sedang berada, saya zoom dulu ya. Nah, untuk men-zoom atau memperbesar tampilan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan menu zoom slider ya, yang ada di menu di tampilan kanan bawah. Ini zoom slider ya, sama dengan Microsoft Word, ada juga menu zoom slidernya. Oke, sebelum saya lanjut, yang baru hadir, tidak usah isi absen dulu nah ya, nanti setelah materi baru isi absen. Nah, itu tadi untuk memperbesar atau men-zoom tampilan di Microsoft Excel. Kita bisa menggunakan menu zoom slider. Atau juga kita bisa menggunakan kombinasi keyboard dengan mouse. Nah, di keyboard kita tekan tombol control. Ya. Tombol control dengan scroll yang ada di mouse. Nah, ini saya tekan tombol control dengan menggunakan dan scroll di mouse, tampilannya seperti ini ya. Kalau kita geser ke depan, maka dia akan besar. Kalau kita geser ke belakang, maka tampilannya akan mengecil. Oke, itu trik pertama ya di Microsoft Excel. Nah, yang pertama, kita belajar dulu membuat angka. Ya. Saya di sini isi nama kolomnya adalah nomor. Ya. Kemudian saya isi di kolom di sel B1 nilai 1. Oke, cara mengisi selnya saya kira sudah tahu ya. Bisa diklik sel kemudian langsung mengetik saja. Kemudian nilai 2. Oke. Nah, kemarin di operator aritmatika ada ya simbol penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada juga pemangkatan ya. Oke. Nah, pertama kita sesuaikan dulu lebar kolomnya. Ini saya mengulang saja ya. Saya kira Anda semua sudah paham. Ini saya hanya mengingatkan saja karena saya menganggap kita beberapa kali pertemuan tertunda ya karena hari libur dan berbagai kegiatan. Oke, kita blok ya, yang ingin kita sesuaikan lebar kolomnya. Jadi masih ingat ya, yang simbol ABC sampai XFG itu adalah kolom, dan yang simbol angka 1 sampai 1.048.576 itu adalah simbol baris. Nah, kita blok, yang terisi di sini kan kolom A sampai kolom H. Oke, saya blok. Nah, untuk menyesuaikan secara otomatis, cukup kita arahkan kursornya ke simbol kolom. Ya, kemudian saya arahkan antara garis antar kolom. Nah, nanti kursornya akan berubah ya. Kalau kursornya tidak berada di tengah, maka kursornya akan menjadi tanda panah ke bawah. Nah, kalau dia berada di tengah, maka dia akan berubah menjadi tanda plus. Nah, kalau sudah berubah menjadi tanda plus, kita sudah bisa klik kiri 2 kali ya, menggunakan mouse. Nah, maka secara otomatis akan berubah lebar kolomnya, ya, menyesuaikan dengan jumlah karakter yang ada di dalam kolom. Nah, kalau kita ingin secara keseluruhan, ini tadi ya, satu-satu, ini kalau saya klik di antara kolom C dan kolom D, maka yang menyesuaikan hanya kolom C. Nah, ini kolom D masih belum, kolom E, kolom F, dan sampai kolom H belum. Nah, kalau kita ingin
menyesuaikan secara sekaligus atau secara keseluruhan, maka kita harus blok semua. Untuk memblok semua, kita cukup gunakan tombol kontrol dengan huruf A, ya. Tombol kontrol dengan huruf A. Oke, saya hapus ya. Nah, saya tekan kontrol A, maka tampilannya seperti ini. Ini sudah terblok secara keseluruhan, ya. Kita lihat ya. Nah, kolom D, kolom E, F, G, dan H ini masih belum sesuai ya. Masih ada huruf yang keluar, ada huruf yang tidak tampil karena lebar kolom yang tidak sesuai. Nah, oke, silakan diperhatikan. Nah, saya arahkan kursornya antara kolom D dan kolom E. Kemudian ini tampilan kursornya sudah berbentuk plus. Saya klik kiri 2 kali. Ini kolom D, kolom E, ini sudah menyesuaikan semua. Nah, itu. Jadi kalau kita cuma satu kolom, ya kolom itu saja yang kita blok. Tapi kalau secara keseluruhan, maka kita gunakan kontrol A atau memblok secara keseluruhan. Oke, saya kira paham sampai di sini. Nah, selanjutnya kita berikan angka. Nah, kita kasih nomor 1, kemudian di sel A3 saya kasih angka 2. Nah, kalau ada yang bertanya, saya ingatkan kembali ya di kolom chat. Kalau Bapak terlalu cepat atau ada interupsi, silahkan disampaikan di kolom chat. Oke, saya lanjut. Nah, di sel A4 saya ketik angka 3. Ini nomornya sudah berurut ya, 1, 2, 3. Anggaplah saya membutuhkan sampai dengan angka 20. Nah, supaya angkanya berurut secara otomatis, saya bisa blok angka 1 dengan angka 1 sampai angka 3. Saya blok ya. Jadi sel A2 sampai sel A4 saya blok. Kemudian saya zoom ya supaya kentar sedikit. Saya arahkan kursornya ke ujung kanan bawah yang titik. Kursornya tadi berbentuk plus putih. Pada saat saya arahkan tepat di sudut kanan bawah, maka kursornya berbentuk plus berwarna hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa klik kiri, kemudian jangan dilepas, kemudian ditarik ke bawah. Oke, ini saya tarik sampai angka 20. Ya. Secara otomatis, ini sudah berurut ya. Oke, jadi kita tidak perlu mengetik secara manual angka 1 sampai 20. Nah, ini salah satu kelebihan Excel dibandingkan Microsoft Word ya, kalau kita ingin melakukan pengolahan angka atau membuat tabel. Tidak live, nak. Tidak live, Dava, di YouTube. Nanti saya kirim rekamannya, nak. Nanti saya kirim link rekamannya, karena pembelajaran kita ini saya rekam. Oke, paham ya? Ini yang pertama. Nah, itu cara untuk membuat nomor secara berurut ke bawah. Kalau nomornya cuma sekitar 3 atau sampai 5, ya bisalah diketik manual. Tetapi kalau sudah sampai 20 atau 30 sampai dengan 100, saya kira rumit kalau kita mau ketik manual satu persatu. Nah, itu salah satu trik di Excel untuk membuat angka secara berurut. Cara kedua, bisa juga kita hanya mengetik angka 1. Oke. Kemudian, anggaplah misalnya kita ingin membuat sampai angka 10 ya. Nah, kita tarik. Kalau kita tidak membuatnya secara berurut tadi, di sel A3 kita ketik angka 2, kemudian kita tarik, maka hasilnya akan seperti ini. Yang terisi adalah angka 1 secara keseluruhan. Nah, untuk merubahnya supaya dia berurut, ini masih dalam posisi terblok ya, masih dalam posisi terblok. Nah, oke, saya zoom ya. Nah, ini masih dalam posisi terblok. Nah, kita lihat di sini ada menu autofill ya. Nah, ini. Sorry.
Nah, ini ada menu autofill di sebelah kanan bawah yang otomatis muncul pada saat kita baru-baru menarik tadi. Karena kita mau tampilannya supaya dia berurut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sementara yang tampil adalah angka 1 secara keseluruhan. Nah, maka kita pilih menu autofill option yang muncul ya. Nah, di sebelah kanan bawah ini, kita klik tanda panahnya. Kemudian, kita pilih fill series. Nah, kita klik fill series, otomatis akan mengurut nomornya secara otomatis. Nah, ini sudah berurut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu cara kedua untuk membuat nomor secara berurut di Microsoft Excel. Oke. Selanjutnya kita akan memformat dulu tabelnya. Ini juga saya kira sudah kita praktekkan di kelas kemarin di pertemuan awal. Jadi saya hanya mengulang saja ya. Pertama kita blok tabel atau kolom dan baris yang ingin kita berikan border ya, atau garis tabel. Kita blok. Di sini yang terisi adalah sel A1, saya blok sampai sel H1, kemudian saya blok juga A11 sampai dengan, ya, jadi yang terblok ini adalah A1 sampai dengan H11. Oke. Nah, otomatis yang kita akan berikan garis tabel ini adalah sel A1 sampai dengan sel H11. Oke, sampai di sini jika ada pertanyaan silahkan diketik di menu chat, nanti Bapak baca di situ dan jawab. Oke. Atau kalau ada yang ingin berbicara langsung bisa diaktifkan mic-nya, mudah-mudahan tidak bersamaan ya. Oke, ini sudah posisi terblok. Nah, sekarang kita berikan garis. Nah, garisnya itu ada di menu Home. Ini tampilan Microsoft Excel ya. Yang di atas ada menu File, menu Home, Insert, Page Layout, Formula, saya zoom ya. Oke. Nah, oke. Kemudian di menu Home ada menu Font. Ini ya, ada menu Font. Di menu font ini kita bisa mengedit jenis font, ketebalan, kemiringan, garis bawah, warna font, warna fill, dan ukurannya, dan sebagainya. Nah, termasuk juga memberikan garis pada tabel. Nah, saya pilih menu border, saya klik tanda panah yang ada di ujung kanan bawah, yang mengarah ke bawah, di samping menu border, nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa menu ya yang sudah muncul secara otomatis. Bottom border berarti garis di bawah, top, left, right, dan seterusnya. Atau no border atau all borders. Sebenarnya karena kita mau memberikan garis tabel secara keseluruhan yang sudah kita blok, sebenarnya kita bisa pilih saja langsung all borders. Ya. Kalau kita mau custom, ada yang kita ingin berikan garis, ada yang tidak, maka kita pilih more borders. Oke, saya pilih more borders saja ya. Nah, akan muncul nanti menu format cell. Oke, di menu format cell ini, nah di sini ada menu line, style. Di style ini kita bisa pilih garisnya ya. Kita mau jenisnya seperti apa. Oke, saya pilih saja yang paling tipis. Kemudian di color, kita bisa pilih warna garis, supaya berbeda dari otomatis yang muncul. Maka saya pilih saja yang warna biru ya. Nah, di menu preset ada border ya. Nah, di sini ada none, berarti tidak ada garis. Kemudian ada outline, outline berarti garis luar. Inside berarti garis di dalam. Kemudian ada border, ini ya. Nah, ini berarti top border, berarti garis yang di atas. Kemudian ini yang di tengah, ini di bawah, ini kiri. Ini tengah dari kiri dan kanan. Kemudian ini garis di sebelah kanan.
Bisa juga langsung kita klik di tampilan ini ya, di layar ini, di border ini. Misalnya kita kasih garis di atas, kita klik saja, kemudian di kiri, di kanan, bawah, kemudian tengah. Tengah dari atas dan bawah. Ini berarti all border ya, semuanya kita berikan, atau outline dan inset kita aktifkan. Nah, kalau kita klik menu outline, sama juga ya, hasilnya outline berarti garis luar, kalau inset berarti dia akan menampilkan garis yang ada di dalam. Oke, saya kira paham sampai di sini. Setelah selesai, kita bisa klik menu OK. Sampai jam 9.30 nak dapat. 26 menit lagi. Oke. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini sudah muncul garisnya berwarna biru. Oke. Nah, sekarang kita coba rata tengahkan tampilannya ya. Ini nomor urut kita rata tengahkan, kita blok. Nah, cara membloknya bisa kita klik sel A1 karena kita ingin memblok sampai sel A11, maka kita cukup tekan tombol Shift dengan tombol Control. Ya, ditekan bersamaan tombol Shift dan tombol Control. Kemudian jangan dilepas, kemudian ditekan arah panah ke bawah. Oke. Setelah selesai, kita bisa pilih kembali di menu Home, kemudian di Alignment, kita pilih Center. Maka dia akan posisinya berada di tengah. Kalau kita ingin posisinya dia berada di tengah, dari atas dan bawah, maka kita pilih Middle. Oke, ini sudah berada tengah dari atas dan bawah. Supaya tampak ya. Kalau ini kan tidak middle ya. Nah, ini tidak middle karena dia berada di bawah. Nah, kalau kita pilih middle, maka dia akan tengah dari atas dan bawah ini, ya. Oke, yang ingin bertanya, silakan diketik di kotak di menu chat, atau bisa juga langsung diaktifkan mic-nya kemudian bertanya. Oke, saya coba isi nilai 1 dan nilai 2 ya. 40, 50, oke. Saya isi cepat saja ya. Ini, oke. Minus. Oke. Nah, ini nilainya ya, nilai yang akan kita jumlahkan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Jadi, hari ini saya akan ajarkan cara menggunakan operator aritmatika yang sudah kita pelajari ya. Nah, di Excel ini sebenarnya kita tidak terlalu sulit untuk menghafal rumus ya, karena kuncinya di Excel itu kan rumus ya. Tetapi sebenarnya di Excel sudah bisa kita tampilkan rumus secara keseluruhan. Jadi untuk memulai membuat data rumus, maka kita harus memulai dengan tanda sama dengan. Okay. Berarti kalau kita sudah mulai dengan tanda sama dengan, maka ini sudah masuk kategori data rumus. Kemudian saya ingin menjumlahkan ini ya, ini judul kolomnya penjumlahan. Saya ingin menjumlahkan nilai yang ada di kolom B2 dengan nilai yang ada di kolom C2. Oke. Nah, untuk melakukan penjumlahan, kita ketik alamat selnya. Karena yang saya ingin jumlahkan adalah nilai yang ada di sel B2, maka saya ketik sel B2. Kemudian penjumlahan itu simbolnya adalah plus. Kemudian saya ingin jumlahkan dengan nilai yang ada di sel C2, saya ketik C2. Oke. Atau bisa juga setelah kita ketik sama dengan, kita langsung klik sel B2, kemudian kita ketik tanda plus, kemudian kita klik sel C2. Sama ya.
sama kalau kita ketik manual atau menggunakan klik mouse. Nah, kita masih menggunakan di sini operator aritmatika ya, penjumlahan. Kalau sum itu biasanya kita gunakan kalau yang ingin kita jumlahkan itu sudah lebih dari 2, misalnya 3, 4, dan seterusnya. Karena terlalu sulit kalau kita ingin ketik satu-satu alamat selnya ya, atau klik satu-satu alamat selnya. Makanya kita menggunakan rumus sum. Oke, setelah seperti ini, kita sisa langsung enter. Hasilnya adalah 90. 40 tambah 50 adalah 90. Nah, karena barisnya berurutan ke bawah ya, bisa kita langsung tarik ya. Kita arahkan kursornya ke ujung kanan bawah kembali. Kemudian kita kalau kursornya tampilannya sudah warna hitam seperti ini, bisa kita tarik ke bawah. Atau misalnya, maka sini seperti ini otomatis. Atau misalnya terlalu banyak ke bawah, misalnya 100 baris. Cukup kita arahkan kursornya ke ujung kanan bawah. Kalau sudah berbentuk plus warna hitam, kita klik kiri 2 kali saja. Maka otomatis dia akan mengisi ke bawah sesuai dengan sel yang terisi. Seperti ini. Oke, paham ya? Paham. Nah, ini otomatis ya 50 tambah 60, 110. Kalau saya mengganti angkanya, misalnya nilainya di sini ada yang berubah, misalnya ini nilainya 60, saya rubah nilainya menjadi 20, maka di kolom di penjumlahan tadi juga otomatis akan berubah 90. Kenapa? Karena yang dia baca adalah alamat selnya ya, alamat selnya ini B4. Jadi apapun yang terisi di sel B4, maka itu yang akan dihitung oleh sel D4. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita kasih tengah di menu home tadi, kemudian kita kasih middle. Pengurangan, perkalian, dan pembagian dan pemangkatan, saya kira hasilnya sama ya. Hasilnya, metodenya sama, caranya sama ya. Kita coba ketik sama dengan, kemudian selnya. Kemudian kita bisa juga menggunakan tanda panah ya yang ada di keyboard. Kemudian kita arahkan panahnya ke sel yang ingin kita jumlahkan datanya. Di sini saya ingin jumlahkan sel B2, maka saya arahkan ke sel B2. Kemudian kita ingin melakukan pengurangan, berarti simbolnya adalah minus ya. Saya ketik minus. Kemudian saya arahkan kembali tanda panahnya. Bisa juga tadi kita klik ya, atau ketik manual alamat selnya sama. Sekarang ini saya menggunakan tanda panah, saya panah ke kiri. Nah, ini sudah di sel C2. Kalau sudah benar posisinya, kita sisa enter. Oke. Jadi 40 kurang 50 itu adalah minus 10. Oke. Sampai di sini saya kira paham ya, paham cara penggunaan di Microsoft Excel. Ya, untuk penggunaan operator aritmatika. Jadi saya kira tidak usah bingung lagi ya, kalau ingin melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan di Microsoft Excel. Ya, jadi yang berubah adalah simbolnya. Nah, sekarang coba kita menggunakan salah satu data rumus ya. Nah, tadi ada saya lihat, siapa tadi itu? Baso ya, yang chat. Fungsi data rumus sum. Jadi data rumus yang kita pelajari itu kan baru fungsi statistik ya. Sum, average, max, min, dan account. Kenapa cuman, sebenarnya masih banyak ya fungsi rumus yang lainnya. Seperti fungsi teks, ada left, ya, ada right, ada mid, dan sebagainya. Tetapi cara penggunanya itu sama semua ya, sama dengan ketika kita mengetik rumus menggunakan sum, average, sama ketika kita nanti menggunakan fungsi rumus lainnya seperti misalnya upper, ya lower, left, right, dan mid. Cuma fungsinya saja yang berbeda, tetapi cara penulisannya atau cara penggunaannya sama.
di sini saya akan menjumlahkan nilai yang ada dari sel D2, ini ya sel D2, sampai dengan sel D11. Nah, untuk menjumlahkan ini tentu rumit kalau kita menggunakan simbol penjumlahan ya, simbol plus satu per satu, kemudian kita ketik alamat selnya atau kita klik alamat selnya satu per satu. Makanya kita menggunakan namanya data rumus atau fungsi ya. Nah, pertama kita ketik simbol sama dengan untuk menandakan bahwa dia adalah data rumus atau sebagai simbol bahwa kita ingin melakukan proses pengolahan angka atau perhitungan. Nah, saya ketik sum. Nah, di Excel, kalau kita mengetik rumus itu tidak berpengaruh ya. Kita bisa mengetik dengan huruf kapital secara keseluruhan, bisa juga dengan huruf kecil ya. Nah, itu tidak berpengaruh, semuanya akan berfungsi atau gabungannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap akan diproses. Sum, saya ingin menjumlah dari sel D2 sampai D11. Nah, oke. Saya sisa klik D2, kemudian simbol sampai di Excel, masih ingat ya, simbol sampai di Excel itu adalah tanda titik 2. Sampai D11, saya ketik D11. Kemudian kita tutup kurung. Nah, tutup kurung fungsinya bahwa kita mengakhiri ya. Karena kita sudah tadi buka kurung di awal. Kemudian kita enter. Nah, maka jumlah keseluruhan dari sel D2 sampai dengan D11 itu adalah 1760. Nah, selain mengetik manual, range-nya tadi atau selnya tadi, bisa juga kita menggunakan mouse atau keyboard. Nah, kita ketik ulang ya, sum, kemudian buka kurung, kita klik di sel D2, kemudian kita tarik ke bawah sampai sel yang ingin kita jumlahkan. Di sini kita sampai D11 ya. Maka akan muncul di layar di sel D13 itu otomatis D2.2 D11. Karena yang kita blok adalah sel D2 sampai dengan D11. Setelah itu sama, kita tutup kurung, kemudian enter. Kalaupun kita tidak tutup kurung, misalnya kita lupa, tetap juga akan dijumlahkan dan otomatis akan langsung diberikan tutup kurung. Nah, kita coba jumlahkan yang di pengurangannya di sel E13 sama dengan sum, kemudian buka kurung. Bisa juga kita menggunakan keyboard. Kalau kita menggunakan keyboard untuk memblok atau menulis range, kita akan menggunakan tanda panah. Kita memulai memblok dari sel mana. Misalnya saya memblok dari sel E2, kemudian saya tekan tombol shift, jangan dilepas, kemudian tekan arah panahnya, maka dia akan memblok seperti ini. Atau kalau kita ingin langsung sekaligus, kombinasikan tombol shift dengan tombol kontrol, ditekan bersamaan, kemudian arah panah ke bawah. Seperti ini. Ini saya tidak buatkan tutup kurung ya. Kemudian saya enter. Apakah tetap melakukan penjumlahan atau tidak? Kita coba lihat ya. Saya tekan enter. Ya, tetap melakukan penjumlahan. Tetapi saya coba tekan F2 ya untuk mengedit. Jadi untuk mengedit isi sel itu kita bisa tekan tombol F2 di keyboard atau klik kiri 2 kali. Seperti ini ya. Ini. Ini muncul otomatis tutup kurungnya, nak. Oke. Waktu kita sisa 12 menit. Jika ada yang bertanya atau kurang jelas, silahkan diketik di kotak chat atau diaktifkan mikrofonnya. Nanti setelah ini saya akan share kembali ya rekaman pembelajaran kita, tapi saya edit dulu ya supaya lebih jelas. Oke, nah itu tadi ya cara penggunaan
atau cara menulis data rumus di Excel. Saya kira ini sudah mudah ya, apalagi kalau di Atira saya kira semua sudah paham ini ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menggunakan operator aritmatika, sudah juga saya jelaskan cara penggunaan data rumus. Nah, coba kita menggunakan data rumus yang lain ya. Ini belum pernah saya kasih. Kita menggunakan fungsi teks. Fungsi teks itu ada data rumus left ya. Saya ketik sama dengan left. Left ini hanya contoh ya. Fungsinya adalah untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Saya ketik sama dengan, kemudian di sini di tampilan di bawah ini ya, muncul left dalam kurung kemudian teks. Teks yang kita ambil hurufnya itu berada di sel berapa. Anggaplah misalnya saya ingin ambil ini 1760 ya, maka 1760 ini berada di sel berapa? Ya, sel D13. Oke, kemudian tanda koma. Ya, kemudian berapa huruf yang kita mau ambil atau berapa karakter yang kita mau ambil. Misalnya 2. Berarti yang muncul nanti adalah 1, 7 ya, ini kiri ya, ini kanan. 1 dan 7. Kemudian saya enter. Ini yang muncul adalah 17. Jadi caranya sama. Semua data rumus di Excel itu harus dimulai dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ketik rumusnya. Saya tadi contohnya left, kita coba misalnya right, kemudian kita buka kurung, nanti petunjuk cara penulisan rumusnya itu ada di bawah, otomatis muncul. Sama ketika kita mengetik misalnya average, ini yang sudah kita praktekkan, ini muncul di bawah ya. Kita mau mulai dari sel berapa sampai sel berapa. Oke, saya kira jelas sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan memformat tabel tadi yang sudah kita buat ya. Kita kasih dulu field, judul kolomnya, judul tabelnya. Field itu untuk memberikan warna field ada di menu home, kemudian di font, kemudian kita pilih warnanya. Saya pilih sisa warna kuning ya, supaya jelas. Oke, nah ini sudah tampil. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk mencetak ya, mencetak di Microsoft Excel. Kalau kita ingin mencetak di Microsoft Excel, maka kita menggunakan menu page layout ya, ini page layout untuk pengaturannya atau memformat lembar kerja Excel kita. Nah, pertama kita harus blok dulu. Yang mana kita mau cetak. Misalnya saya ingin cetak dari sel A1 sampai H11, maka saya blok A1 sampai H11. Ini saya membloknya menggunakan keyboard ya. Nah, setelah terblok, di sini kita bisa menggunakan menu page layout, kemudian menu page setup. Di sini ada margin, pinggir ya, orientation, apakah dia landscape atau portrait ya. Kemudian ada size, ukuran kertas. Nah, yang kita akan gunakan di sini adalah print area. Jadi di Excel ada print area, kalau di Word kan tidak ada. Print area, kemudian kita bisa pilih set print area. Set print area. Kalau sudah kita klik menu set print area, maka nanti otomatis kalau kita preview atau ingin mencetak, maka yang tercetak tadi hanya yang kita blok saja. Oke, kita coba lihat tampilannya apakah betul tidak. Ini ya. Saya zoom dulu. Nah, ini ya. Zoom lagi. Oke. Karena yang saya blok tadi dari A1 sampai H11, makanya ini saja yang tercetak. Kalau kita tidak melakukan set print area, saya coba clear ya. Tadi kan sudah ada set print area, makanya di sini saya coba clearkan ya, atau hapus tadi yang sudah saya set, yang sudah saya atur, saya clear. Nah,
Oke, kita coba atur, saya hanya ingin mencetak dari sel A1 sampai dengan sel H5 misalnya, atau sampai sel E5 misalnya, ya. Nah, ini. Kemudian saya pilih print area, kemudian saya klik set print area. Oke, kemudian saya coba preview. Oke. Nah, maka yang akan tampil atau yang akan dicetaknya hanya sel ini, hanya yang terblok saja tadi. Nah, ini yang urutan 6 sampai 10 tidak muncul ya. Nah, karena kita sudah melakukan set print area. Kalau kita tidak melakukan set print area, langsung saja print preview, nah, maka dia akan memprint secara keseluruhan. Seperti ini ya, seperti ini tampilannya. Nah, ini ya, ini. Jadi semua yang tampil di layar itu akan dicetak, yang terisi ya. Semua sel yang terisi, yang ada data di dalamnya, itu akan dicetak kalau kita tidak melakukan set print area. Oke, itu untuk cara mencetak di Microsoft Excel. Oke, saya coba copy ini ya, copy sampai berapa angka ya? Saya coba sampai 100 ya. Oke, ini ya. Ini datanya akan saja ya, karena kita cuma mau sampel. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencetak, ini saya cetak ya, saya blok, saya ingin mencetak sampai urutan 65. Ya, saya set print area. Oke, saya sudah set print area, otomatis yang dicetak hanya yang saya blok tadi ya. Kemudian saya preview. Print preview itu ada di quick access ya, yang sebelah kiri tadi. Ini ya, ini preview, saya kira paham ya. Atau Ctrl P. Kalau di Microsoft Excel 2010 ke atas itu, kalau kita Ctrl P, pasti dia print preview terlebih dahulu ya. Tampilannya seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya. Perhatikan, ini. Nah, ini. Oke, waktu kita 4 menit ya. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Nah, ini ya. Nah, ini kita ada 2 halaman ya, 1 of 2. Perhatikan judul yang saya jelaskan di sini adalah tabelnya ya, atau kolomnya yang warna kuning. Nah, di halaman pertama ini muncul. Nah, tetapi pada saat saya ke halaman kedua, tabelnya sudah tidak muncul, ya. Jadi tadi di halaman pertama urutan 1 sampai 49, di halaman kedua karena tidak muat di halaman pertama, maka dia ke halaman kedua urutan 50 sampai 65. Tetapi masalahnya tabelnya tidak muncul. Nah, tentu kita akan bingung ya kalau kita hanya mendapatkan misalnya print out-nya lembaran kedua, ini apa ya? Ini simbol apa nih? Untuk memunculkan juga secara otomatis di halaman kedua ya. Jadi tidak perlu kita copy paste ya, copy paste misalnya kita di atasnya angka urutan 50 kita tampilkan. Kita blok tabelnya. Nah, tabelnya ini kan ini ya, sel A1 sampai dengan H1. Saya blok ini ya menggunakan mouse. Menggunakan keyboard tadi ya, sorry. Sel A1 sampai H1. Nah, karena ini yang saya ingin tampilkan setiap lembarannya nantinya. Kemudian saya pilih print title. Nah, ini printnya. Oke. Nah, kemudian 2 menit. Di print title ini
Nah, ada 4 menu yang muncul ya, pack, margin, header, and folder. Kemudian ada di sheet. Nah, kita tip di menu sheet. Kemudian di sini ada print title. Nah, ini ya print title. Di atas itu ada print area yang sudah kita set awal. Print title, ada rows to repeat atop. Nah, jadi dia akan mengulang mencetak baris ini di atas setiap halamannya. Nah, kemudian kita klik ini. Oke. Kita klik ya. Kemudian kita blok sel A1 sampai baris pertama maksud saya. Kita klik baris pertama. Kalau sudah, kita oke. Ini sudah ya, sudah muncul di sini. $1 sampai $1 artinya semua baris pertama itu dimunculkan nantinya. Oke, saya klik oke. Nah, sekarang kita lihat print preview-nya ya. Di halaman kedua apakah muncul cop tabel tadi atau tidak. Nah, ini ya halaman pertama muncul ya. Tadi juga muncul sebelum kita atur di print title. Nah, sekarang kita ke halaman kedua. Di halaman kedua sudah muncul juga ya ini. Sorry. Ini urutan 50 sampai 65 cop tabelnya juga muncul. Jadi setiap halaman pasti akan muncul cop tabelnya kalau kita sudah atur di print title. Nah, tadi yang terakhir ini ya sebelum kita tutup. Tadi ini kan 2 halaman jadinya ya. 2 halaman. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin jadikan 1 halaman saja? Ya. Supaya nanti hasil printnya 1 halaman saja, bukan 2. Nah, kita masuk di menu page layout, kemudian ada scale to fit. Nah, ini ya. Di sampingnya tadi page setup. Kemudian width. Nah, width ini kita ingin berapa halaman ya, berapa halaman lebarnya. Nah, kita pilih 1 page. Height-nya, tadi kan 2 halaman ya, kita pilih 1 halaman juga. Oke. Nah, di height kita pilih juga 1 page. Jadi nanti yang tadinya hasil printnya nantinya menjadi 2 lembar. Kalau kita sudah atur di sini di scale to fit, maka hanya akan menjadi 1 lembar. Kita coba print preview ya untuk melihat apakah betul. Hanya menjadi 1 lembar dari urutan 1 sampai 65 ya tadi. Oke. Kita tunggu. Nah, ini. Kita perhatikan di bawah sini ya, ini. Nah, lihat hanya tertulis 1 of 1. Nah, jadi semuanya menjadi 1 halaman. Kita coba scroll ke bawah. Nah, ini sampai angka 65. Semua menjadi 1 halaman. Jadi di Excel seperti itu pengaturannya ya. Kalau kita ingin mencetak, yang pertama tadi kita menggunakan set print area untuk menentukan baris dan kolom mana saja yang kita ingin cetak. Kemudian yang kedua kita gunakan print title untuk mencetak judul kolomnya di setiap halaman. Atau yang ketiga tadi scale to fit untuk menjadikan dia mencetak baris dan kolom yang kita set tadi ke dalam 1 halaman saja. Ini ya tampilannya ini menjadi 1 halaman saja. Nah, karena kita sudah scale to fit tadi 1 page, height-nya juga 1 page. Oke, sampai di sini saya kira paham ya. Paham. Di pertemuan selanjutnya saya akan melanjutkan ya. Melanjutkan materi ini masih tetap di Microsoft Excel.
Semoga kita masih dipertemukan di minggu depan insyaallah. Jika ada pertanyaan atau materi yang ingin diketahui di Excel, atau misalnya bagaimana caranya menggunakan ini Pak, ya, menggunakan data rumus ini, atau misalnya memberikan warna di belakangnya, atau memberikan misalnya header and footer, silakan chat Bapak supaya Bapak bisa bawakan materinya di minggu depan, ya. Oke, untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini. Saya lihat juga di kolom chat tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan. Yang belum mengisi absennya tetap isi absennya ya. Saya tutup absennya di pukul 10 ya. Pukul 10, 30 menit lagi saya tutup absennya. Nanti ya, nanti saya upload video pembelajaran kita ini. Nanti saya share linknya melalui wali kelas, nanti di-share ke grup kelasnya masing-masing. Ya. Oke, nanti kan ini karena ini pembelajaran saya rekam, nanti masuk di email saya. Kemudian nanti saya share ke wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih ya. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Jika ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan pada kesempatan ini, silahkan di chat pribadi Bapak Guru. Nanti saya jawab di minggu depan, atau kalau misalnya materinya sudah saya sampaikan pada hari ini, saya akan jawab langsung. Oke, saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah bergabung di kelas hari ini. Oke. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.